Ya, Gimana sih? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Gilang Rama dengan NRP 15 2018 033. Lalu ada Eh, Alipian Alvarez dengan NRP 15 2018 021 dan ada Anissa Olga dengan NRP 15 2018 084. Di sini kita akan mempresentasikan simulasi gerak parabola dengan menggunakan simulasi penembakan bola basket. Eh, yang pertama langsung ke skripnya. Nah, di sini yaitu ada skrip input data ya. Di sini ada pada line 9 yaitu ada sintaks public, TMP, input field, input jarak, dan input gravitasi. Nah, untuk TMP input field ini mengambil text mesh pro input field dari Unity-nya, lalu membuat variabel input jarak dan input gravitasi yang nantinya akan dipakai sebagai uh, inputan untuk uh, ininya konstanta yang nanti bakal dipakainya. Terus langsung ke slider output, yes. Nah, di sini kita ngambil slider karena soalnya di simulasinya kita menggunakan komponen slider buat mengambil nilai-nilai atau value yang bakal digunakan pas simulasi berjalan. Nah, lalu ada codingan konstanta juga, konstanta yang isinya buat ini membuat variabel jarak dan variabel default gravitasi yaitu 9,8 volts. Baik, selanjutnya ke Alivian, dipersilakan. Oke. Selanjutnya ada beberapa script ya simulasi. Di sini ada simulasi yang pertama dulu ini position change. Nanti kita bisa script ini memudahkan kita untuk menggerakkan playernya itu seberapa jauh jarak player ke ring basketnya seperti itu. Jadi ini kita akan mengambil komponen slidernya, nanti kita ambil posisi transform awal si player itu, nanti setelah itu kita masukkan nilai slider yang baru itu ke dalam posisi X-nya. Jadi posisi ke depan dan ke belakang playernya seperti itu. Sini player dan transform dan position gitu ya. Jadi position X-nya, jadi Y-nya tetap dan Z-nya tetap seperti itu. Selanjutnya di sini ada script uh, simulasi manager, yaitu ada beberapa inputan ya public seperti script. Di sini mengambil script para script yang ada pada bola nanti kita akan aktifkan untuk mengaktifkan para bola itu. Lalu kita ada slider, jadi mengambil beberapa slider volume-nya yang nanti akan dimasukkan ke para script tadi untuk jadikan konstanta seperti itu. Ini humanoid, ini bekerja untuk animasi, ada animatornya. Jadi ini berfungsi untuk menggerakkan idle, dan ketika kita tekan shoot, nanti akan menggerakkan animasi yang lain seperti itu. Dan juga ada text output, jadi untuk mengoutputkan beberapa value seperti di sini tinggi maksimum, waktu tinggi ke maksimum, jarak maksimum, dan waktu ke jarak maksimum seperti itu. Di sana juga ada private basketball seperti itu. Untuk update-nya, jadi kita secara real time nge-update value-value yang seperti yang tadi ya, tinggian maksimum itu, yang kita ambil nilai value-nya itu dari script, para script yang nanti akan dijelaskan oleh Nessa Olga, seperti itu. Lalu di sini shoot ball, jadi kita akan shoot ball-nya. Nah, di sini kita menggunakan star coroutine. Kenapa? Karena nanti kan menggerakkan dua animasi. Dan ketika animasi itu selesai, lalu kita baru mengaktifkan script parabola
di bola tersebut agar bisa diupdate posisinya seperti itu. Jadi kita trigger dulu animasinya, shoot, nanti itu, melompat, lalu kita ambil game object, eee, bolanya, lalu setelah itu kita tunggu 1 second dulu, setelah itu kita lanjutkan, coding-annya di sini, kita, transform-nya kita, alihkan ke game manager, si ini ya, bola basketball ini. Jadi game objeknya, lalu kita aktifkan si komponen, apa sih, parabolanya di dalam, bola tersebut seperti itu. Lalu kita masukkan nilai-nilai value seperti VO sama sudutnya dari slider, seperti ini. Nah, selanjutnya ada trigger, di sini hanya, sebatas untuk ketika bola sampai tanah gitu ya, atau melewati, ring bola, nanti akan ter-reset gitu ya. Jadi, mulai dari awal lagi seperti itu. Nah, di sini ada on trigger exit, ketika ada collider, jadi kita, kedeteksi collider-nya seperti apa, kita hapus game object itu, lalu kita, iterasiin, berarti sudah teriterasi 1 kali, lalu kita spawn lagi bolanya ke tempat yang awal seperti tadi, ada trigger reset, berarti kita animasi reset, berarti ke idle semula, kita ada wait beberapa setengah second, lalu kita instead, bolanya ke player, jadi dia langsung ada di tangan, seperti itu. Selanjutnya ada, eee, para script yang akan dijelaskan oleh Anissa Olga. Untuk di script para script ini tuh, isinya semua tentang proses perhitungan dari, rumus-rumus yang dijadikan dasar untuk simulasi ini. Nah, yang pertama itu di sini kita bikin dulu variabel-variabelnya kayak ada timer, V0 itu untuk kecepatan, terus sudut sama gravitasi. Nah, untuk semuanya tipe datanya itu float. Lalu di sini juga ada vektor 3. Di sini kita kasih initial position. Initial position ini, jadi nanti dia kayak bisa kita lihat di void start, initial position ini karena dia pakai transform.position, jadi dia bakal ngambil posisi game object yang punya si script para manager ini gitu. Nah, terus juga di bawahnya kita masuk ke public float v0. V0 ini ada getter setter buat nanti kita ambil si value-nya. Terus lanjut lagi ini ada public float sudut. Di sini juga sama kayak sebelumnya, kita pakai getter setter juga buat ngambil si value dari sudutnya nanti. Kita masuk ke void update. Di void update ini tuh kan si fungsi itu yang dipanggil setiap frame-nya. Nah, di sini juga untuk variable timer itu dia buat nampung hasil generate waktu yang nanti didapetin. Terus juga ini untuk dapetin posisi baru, kita pakai new vector 3. Untuk parameternya itu X, Y, sama si Z-nya. Nah, di sini kita pakai debug log, di bawahnya kita pakai untuk eh, nampilin aja gitu hasil dari perhitungan yang nanti ada di fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, di sini masuk lagi ke fungsi post X. Di sini itu perhitungan untuk nyari posisi dari X-nya itu sendiri. Kita pakai float karena nanti hasil yang di return-nya itu float. Terus untuk parameternya itu nanti ada kecepatan, kecepatan awal, sudut, sama waktu. Untuk rumusnya sendiri itu untuk posisi X itu V0 dikali waktu dikali cos alpha. Lalu untuk posisi Y, di sini parameternya sama kayak sebelumnya, kayak posisi X juga, dia ada kecepatan, sudut, sama waktu. Terus dia juga pakai float karena dia nanti nge-return-nya itu float. Terus untuk rumusnya itu sesuai kayak rumus untuk mencari posisi Y, yaitu V0 dikali T dikali dikali sin alpha dikurangi setengah gravitasi dikali eh, T kuadrat. Nah, masuk lagi ke bawah, kita ke fungsi untuk
mencari waktu di titik puncak. Untuk mencari waktu di titik puncak ini kita bisa sesuai rumusnya juga, dia pakai kecepatan awal dikali sin alfa dibagi gravitasi. Lanjut lagi untuk fungsi selanjutnya itu untuk mencari ketinggian maksimum, kita pakai ketinggian maksimum itu V0 kuadrat dikali sin alfa, V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2 kali gravitasi. Untuk selanjutnya, itu ada jangkauan maksimum. Fungsi jangkauan maksimum ini rumusnya 2 kali V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi gravitasi, tapi karena sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa, berarti sesuai yang ditulis di sini juga, itu kita pakainya 2 kali V0 kuadrat dikali sin alfa dikali cos alfa dibagi gravitasi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu fungsi untuk mencari waktu di jangkauan maksimum atau jarak terjauhnya. Nah, itu sama aja kayak 2 dikali waktu di titik puncak. Mungkin selanjutnya demo akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata atau dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.